Anthony hanya diam tak bergeming dengan pertanyaan itu. "Jawab dong, kamu habis dari mana?" tanya Fonny lagi. Andre dan nenek yang merasakan adanya kegaduhan dan langsung menghampiri sumber suara. "Kamu kenapa, Fonny? Suami baru datang." "Kamu bentak," marah nenek Bonita. "Dia pulang telat, Nek. Dia juga dari tadi ngajakin aku ribut terus," tambah Fonny. "Benar apa yang dibilang Fonny?" tanya nenek Bonita pada Anthony. "Aku kesal, Nek. Dia selalu menuduh aku selingkuh dengan Rani. Padahal kenyataannya enggak," ucap Anthony. "Bentuk perhatian kamu adalah tanda kalau kamu selingkuh," ucap Fonny menyudutkan. "Justru kamu yang selingkuh. Kamu selingkuh sama Andre. Dan anak yang kamu lahirkan bukanlah anak dari Anthony," marah nenek Bonita. "Aku gak pernah ada hubungan apapun sama Andre," ucap Fonny. "Kamu pikir aku akan percaya? Andre sudah membuktikan kalau Mendung itu anak kandungnya dengan melakukan tes DNA. Dan ini adalah suratnya," ucap nenek Bonita sambil memperlihatkan surat hasil tes DNA-nya. Fonny diam. Dia tak bisa berkutik sama sekali. "Maafin aku, Fon. Pernikahan kita selama ini hanya siri. Aku juga gak bisa meneruskan pernikahan dengan wanita yang penuh dengan kebohongan. Apalagi kamu menikah dengan aku bukan dengan cinta tapi dengan ambisi," ucap Anthony. "Kalian pada bilang apa sih? Aku gak mau kalau pernikahan aku sama Anthony harus berakhir," ucap Fonny. "Maaf, Fon. Aku gak mau terusin lagi dan silahkan tinggalkan rumah ini," ucap Anthony. Tak kehabisan akal, Fonny langsung mendekati Andre. "Kalau gitu, kamu mau kan, Andre, nikahin aku?" tanya Fonny. "Kamu gak tahu malu ya, Fon?" ucap nenek Bonita. "Diam, Nek. Nenek terlalu ikut campur urusan aku," ucap Fonny. "Maaf, Pon. Kalau untuk menikahi kayaknya enggak. Tapi kalau untuk tanggung jawab maka aku akan laksanakan. Karena Mendung kan anak kandungku," ucap Andre. "Kalian memang suka sekali mempermalukan aku. Kalian semua ternyata sudah bersekongkol sejak lama kan?" ucap Fonny. "Kamu gak dengar apa kata Anthony? Kamu keluar dari rumah ini," bentak nenek Bonita pada wanita keras kepala itu. "Gak mau. Aku ini masih istri sah dari Anthony," ucap Fonny. "Sekarang sudah bukan. Aku talak kamu sekarang dan tinggalkan rumah ini," ucap Anthony. "Ini kan sudah malam. Kasihan Mendung," ucap Fonny. "Aku bisa pesankan hotel untuk 2 hari," kata Anthony. "Kamu yakin? Sekejam ini? Kamu gak ingat gimana perusahaan bisa maju tanpa bantuan aku?" ucap Fonny. "Perusahaan mengalami penurunan karena kamu. Jadi buat apa aku pertahankan kamu? Anak yang kamu bawa bukanlah anak kandungku, tapi sejatinya dia adalah keponakanku," jelas Anthony pada Fonny. "Percayalah, Mendung itu anak hasil bayi tabung kita berdua," pinta Fonny lagi. "Anak hasil bayi tabung itu adalah Bintang, bukan Mendung," ucap Anthony dan sontak saja Fonny terkejut. "Tahu dari mana kamu kalau Bintang anak hasil bayi tabung?" tanya Fonny. "Dari dulu aku sudah tahu," ucap Anthony. "Jadi kamu nipu aku? Kamu pura-pura amnesia? Jahat kamu," marah Fonny. "Nggak salah, justru kamu yang jahat. Sekarang cepat keluar. Aku sudah muak dengan wajah kamu," marah nenek Bonita. "Nenek, maaf ya. Aku masih nyonya di rumah ini," ucap Fonny. "Jangan halu ya kamu. Bereskan baju kamu dan bawa anak kamu," ucap nenek Bonita. Di tempat lain, Ira mendatangi rumah sederhana Rani dan Bintang. Ira ditemani Rudi dan Naila. Mereka sengaja menjemput Rani. Di sana, Ira dan Rani saling berpelukan dan memaafkan. Rani pulang ke apartemen ibunya dengan membawa Bintang anaknya. Rani juga dilamar oleh Rudi. Walaupun Rani gugup dan penuh dengan pertimbangan, akhirnya Rani menerima lamaran dari Rudi. Rudi menyayangi Bintang layaknya anak kandung sendiri. Rani menerima lamaran itu agar Bintang memiliki ayah seutuhnya, walaupun tidak bisa memiliki Anthony dan mengikhlaskan kebahagiaan Anthony dan Fonny.
Akhirnya, aku punya papa, ucap Bintang dengan riang. Rani juga tersenyum, melihat anaknya yang sebentar lagi akan mempunyai orang tua yang utuh. Poni telah keluar dari rumah mewah Anthony, namun kini Anthony kehilangan jejak Rani. Anthony mendapati kabar kalau Rani kini tinggal di apartemen ibunya. Dia pun segera menyusul ke sana. Tak lama berselang sampailah Anthony di apartemen itu. Dia menemui Rani yang telah selesai memandikan Bintang. Dibukanya pintu itu. "Pak Anthony?" ucap Rani heran. "Rani, bisa kita bicara sebentar?" tanya Anthony. "Ada apa ya, Pak?" tanya Rani. "Apa benar Bintang itu anakku?" tanya Anthony. "Kenapa Bapak tanya seperti itu?" tanya Rani. "Waktu dulu saya mendapati kabar bahwa penerimaan inseminasi itu adalah kamu. Jujur saya terkejut. Saya juga dari dulu ingin menikahi kamu. Tapi di sisi lain saya juga masih punya istri. Tapi sekarang Poni sudah bukan istri saya. Makanya saya berniat datang ke sini untuk melamar kamu. Untuk jadi istri saya," jelas Anthony. "Maaf Pak, saya sudah dilamar sama orang lain. Dan seminggu lagi kami akan melaksanakan pertunangan itu. Pak Anthony jangan lupa datang ya sama nenek Bonita dan Andre," ucap Rani. "Kamu yakin akan menikah dengan laki-laki yang bukan ayah kandung dari Bintang?" tegas Anthony. "Bagi saya ayah kandung atau bukan, yang penting dia sudah berani melamar saya lebih cepat, tanpa berpikir panjang, dan anak saya bahagia," ucap Rani. "Bintang bukan hanya milik kamu, Ran, tapi Bintang juga milikku," ucap Anthony. "Saya tahu, tapi sekali lagi saya mohon maaf Pak, jangan ganggu ketentraman keluarga saya sekarang, karena saya sudah bahagia," ucap Rani sambil menutup pintu. "Ran, saya mohon dengarkan dulu ucapan saya, Ran," teriak Anthony sambil memohon pada Rani saat itu. Anthony pulang tanpa membawa hasil. Dia juga mengabari kalau lamarannya ditolak oleh Rani, karena Rani sudah menerima lamaran dari orang lain. Nenek Bonita tampak legowo, namun sedikit kecewa. Tapi ini semua mungkin demi kebaikan Rani dan anak semata wayangnya. Hingga saat tiba pertunangan itu dilaksanakan dengan mewah. Namun agak banyak tamu yang hadir termasuk Nenek Bonita dan 2 cucunya. Di acara itu pula terlihat Rani yang cantik dengan dandanan yang glamor. Saat puncak acara yaitu penyematan cincin tiba-tiba saja Rudy terdiam. Dia tak kunjung memasang cincin di jari manis Rani. "Kenapa Mas? Kok kayak yang ragu?" tanya Rani. "Ya aku ragu banget kalau ada laki-laki lain yang lebih sayang sama kamu, lebih dari aku," ucap Rudy. "Maksud Mas Rudy apa?" tanya Rani. Rudy menunjuk Anthony dan membawanya ke depan tamu undangan. "Hadirin semua, mohon maaf sekali, acara pertunangan ini adalah untuk Anthony dan Rani," ucap Rudy. "Mas, apa-apaan ini?" tanya Rani. "Ran, maafin Mas ya, hari ini acara kalian berdua. Mas tahu ternyata Tuan Anthony adalah salah satu investor penyelamat perusahaan punya Mas. Kalau nggak ada beliau, mungkin Mas nggak akan ada di sini. Masa Mas mau mendahului beliau?" ucap Rudy. "Baiklah kalau gitu. Kalau Mas Rudy ikhlas, maka Rani akan jujur. Kalau sesungguhnya Rani menyayangi Pak Anthony dari dulu," ucap Rani. "Aku juga sayang sama kamu, Ran," ucap Anthony sambil memakaikan cincin itu di depan semua tamu. Dan semua tamu bersorak. Flashback of Andre mengetahui jika Rudy sahabatnya akan melamar Rani. Hingga Andre menjelaskan kisah Rani dan Anthony sampai akhirnya Rudy mau mengalah. Flashback of pernikahan Rani dan Anthony akhirnya digelar dengan sangat mewah. Atas rasa syukur bisa dipertemukan dengan wanita yang tepat, Rani dan Anthony hendak berlibur ke Maldives, namun tidak membawa Bintang. Bintang dititipkan pada pasangan Karin dan Kiki. Mereka dengan senang hati dititipkan anak selucu Bintang. Liburan Anthony dan Rani adalah sebuah bentuk dari bulan madunya. Mereka menikmati hotel mewah bersama. "Kalau aku mau nambah anak, kira-kira kamu mau nggak?" tanya Anthony. "Boleh sih, tapi kamu yang urus ya. Aku sibuk di kantor soalnya," ucap Rani sambil tertawa.
Kamu, awas ya. Nanti aku kasih 11 anak, ucap Anthony, sambil menggelitik perut sang istri. Oke, siapa takut, ucap Rani sambil terkekeh.